Salam literasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raka Danendra Antoni. Saya adalah siswa kelas 5 dari SD Tamarapan Raya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah cerita petualangan yang berjudul Terdampar di Dunia Plastik. Cerita ini ditulis oleh Kak Sukini. Ilustratornya adalah Kak Rian Ariswibowo. Penyutingnya adalah Kak Kania. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Buku ini memiliki 25 halaman cerita. Teman-teman juga bisa membaca bukunya digitalnya loh lewat laman budi.kemendikdasmen.go.id. Sudah penasaran dengan ceritanya? Berikut ulasan ceritanya. Cerita diawali dengan seorang tokoh yang bernama Dino, seorang bocah yang datang bermain ke laboratorium tempat kakeknya bekerja. Dino sangat penasaran dengan mesin waktu yang dibuat oleh kakeknya, yang ternyata seorang ilmuwan jenius sehingga mampu membuat sebuah mesin waktu. Hari itu, tanpa banyak persiapan, kakek pun menjalankan mesinnya. Dino pun langsung melesat kencang ke masa depan dan mendarat di suatu tempat yang panas menyengat. Entah berantah di mana. Di tempat itu, Dino hanya menemukan kesunyian. Tidak ada yang menjawab suara teriakannya, dan tidak ada suara kehidupan. Bahkan, kemanapun Dino melangkah, ia selalu menemukan pemandangan yang sama, yaitu sampah plastik yang berserakan, alam sekitar yang tandus, dan tidak ada satu pohon pun yang sanggup tumbuh di retakan tanah yang mengering. Hanya sepi yang perlahan mulai mencekam. Tetapi sebelum sempat menjelajahi lebih jauh, alarm di tangan Dino pun berbunyi yang menandakan sudah waktunya untuk kembali ke laboratorium. Sesampainya di masa kini, di laboratorium tempat kakeknya, Dino langsung bertanya kepada kakeknya, "Kek, tempat apa tadi tuh, Kek? Kok mengerikan sekali?" Kakek pun menjawab dengan pelan, "Itulah dunia di masa depan. Kerusakan terjadi bukan karena peperangan, melainkan karena sampah plastik. Plastik yang dibuang sembarangan merusak tanah dan laut. Tumbuhan pun enggan tumbuh, memicu bencana alam. Makhluk hidup pun dibuat sakit dan kelaparan, yang pada akhirnya semuanya musnah. Semuanya." Dino pun terdiam. Tetapi ia tidak putus asa. Ia sadar bahwa masa depan masih bisa diubah jika dimulai dari sekarang. Dengan semangat, Dino pun berjanji pada dirinya dan kakeknya untuk menyelamatkan masa depan. Dengan cara selalu membawa tas kain saat berbelanja, bukan kantong plastik yang susah terurai. Selalu membawa botol minum dan kotak makan sendiri saat berpergian. Selalu memilih kemasan yang kaca atau kardus. Dan yang terakhir, tidak memilih kemasan yang sekali pakai. Teman-teman yang hebat, bumi kita yang hancur bisa menjadi kenyataan kalau kita selalu cuek kepada sampah plastik. Tetapi, perubahan kecil dari kebiasaan kita sehari-hari bisa menyelamatkan bumi loh. Dino sudah bertindak sekarang. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya diam saja? Ingat, Dino tidak bisa bertindak sendiri. Ia perlu dukungan kita. Maka dari itu, ayo kawan, sebelum terlambat. Karena masa depan bumi ada dari kebiasaan tangan kita hari ini. Itulah menjadi alasan mengapa saya memilih buku ini sebagai bahan bacaan saya hari ini. Karena ceritanya menyentuh hati dan pikiran, dan menggambarkan bahwa kita yang selalu cuek kepada sampah, terutama sampah plastik. Ilustrasi gambar
gambar-gambar yang disajikan membuat ceritanya lebih hidup dan membuat saya lebih bisa merasakan bagaimana keadaan bumi jika hal itu benar-benar terjadi. Sungguh tak bisa kita bayangkan karena sangat mengerikan. Masih ada waktu untuk berbenah diri, sahabat. Ayo, kawan, kita selamatkan bumi dengan tangan kecil kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.